pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruro bisa kembali menyapa pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Saat ini kita akan berbincang dengan narasumber kita mengenai bidan dan bagaimana pencegahan stunting itu sendiri. Seperti kita tahu bersama bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam proses persalinan dan dalam upaya menekan angka kematian ibu dan anak. Dan bagaimana sih upaya mereka dalam pencegahan stunting itu sendiri? Telah hadir bersama saya saat ini di studio narasumber kita Ibu Ika Suherlin, SST MKEP. Beliau merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Mari kita sapa beliau. Halo Ibu Ika, apa kabar Bu? Ya, baik. Baik ya Bu ya, terima kasih banyak sudah mau hadir di Ruang Kesehatan saat ini. Nah Ibu Ika, seperti yang saya sudah sampaikan kepada pemirsa juga bahwa bidan dan pencegahan stunting ini tidak bisa dilepaskan ya Bu ya. Tidak habis-habisnya. Iya benar sekali, seperti kita lihat bahwa apa sih sebenarnya stunting itu dan bagaimana perkembangan stunting di Indonesia bahkan khususnya di Gorontalo Ibu Ika. Baik, terima kasih. Sebenarnya stunting itu merupakan PR terbesar ya untuk pemerintah dari Republik Indonesia. Kenapa? Target dari RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Indonesia sendiri adalah 14% tahun 2024. Tetapi itu tidak berhasil. Kenapa? Dari angka tersebut masih tetap tinggi. Terbukti dari angka tahun 2023 menyebutkan 21,5%. Sedangkan angka yang sekarang itu masih 16,9% pada tahun 2024. Itu masih sangat jauh, sehingga pemerintah itu punya komitmen, punya berkeinginan kuat bahwa kita harus bisa mempercepat penurunan stunting. Mencapai berapa angka ya tahunnya di 2029 itu bisa mencapai 14,2%. Untuk di Gorontalo itu merupakan daerah yang masih kategori cukup tinggi. Terlihat dari angkanya yang masih jauh dari target. Itu terlihat dari tahun 2023 menyebutkan bahwa Provinsi Gorontalo itu mencapai 26,9%. Itu masih tinggi. Tetapi di tahun 2024 itu sudah ada penurunan. Ada penurunan signifikan, yaitu kerjasama tim lintas sektor ya, sudah mencapai 23,8%. Tetapi itu masih sangat jauh dari target pemerintah Indonesia. Kalau dikatakan bahwa dari seluruh provinsi Indonesia, Gorontalo ini masih dalam urutan 24 terbawah yang masih besar dalam kategori untuk stunting. Di Provinsi Gorontalo sendiri, tahun 2023, tertinggi itu adalah yang memegang Kabupaten Gorontalo. Sekitar 30%. Dan dengan adanya banyak kerjasama lintas sektor ya, bukan hanya orang kesehatan, itu mengalami penurunan. Dan di tahun 2024, itu malah Kabupaten Gorontalo tidak menjadi tertinggi. Menjadi dari Kabupaten Gorontalo Utara yang memegang tertinggi untuk kategori prevalensi stunting dari Survei Kesehatan Indonesia. Wow, berarti memang angka stunting itu sendiri bisa naik turun. Saat ini turun, tiba-tiba naik lagi begitu. Biasanya apa sih faktor dari penyebab sampai stunting ini bisa tetap angkanya masih tetap masih di atas yang flat begitu ya? Iya betul. Susah untuk bisa turun ya benar Bu. Itu sebenarnya kalau dikembalikan pengertian dari stunting itu sendiri adalah kegagalan pertumbuhan. Baik dari fisiknya, kognitifnya, pada bayi mulai dari sejak kehamilan sampai dia terdeteksi nanti menjelang pertumbuhan sampai usia 2 tahun. Itu kalau disebut itu 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu adalah golden periodnya pada masa-masa tersebut. Salah satu faktor yang terbesar ya, ataupun tertinggi itu kurangnya pencapaian dari ASI eksklusif. Itu selain dari faktor gizi ya, tapi yang ditilik dari kebidanan ataupun kesehatan dari kebidanan itu faktor dari ASI eksklusif, pencapaian ASI eksklusif. Banyak faktor yang menyebabkan ibu-ibu itu malas ataupun tidak memberikan atau mungkin mereka mencari jalan yang mudah untuk bisa memenuhi gizi anak, padahal gizi anak itu tidak tepat. Gizi bayi tersebut tidak tepat. Salah satu awal yang membuat tercapainya program ASI eksklusif itu adalah memberikan IMD atau inisiasi menyusui dini di saat bayi baru lahir. Itu yang awalnya sekali. Kenapa? Kalau di situ sudah dimulai, untuk fase-fase atau tahap berikutnya dia akan berkelanjutan. Tetapi kalau dari awal sudah tidak
memulai ataupun proses IMD tersebut sudah diberikan dengan susu formula, bayi itu akan terbiasa dengan rasa manis dan juga dari perbedaan dari segi rasa tersebut di saat kita membelajarkan untuk mengkonsumsi ataupun menyusui secara eksklusif atau pemberian ASI. Ya, iya benar Bu Ika. Ini menarik sekali permasalahan ASI. Ternyata stunting ini juga sangat berperan dalam pemberian ASI itu, IMD tadi. Benar. Ternyata Bu Ika, ini banyak di kasus di lapangan, biasanya ibu-ibu anak dengan anak pertama panik begitu ASInya belum keluar di 1-2 hari, akhirnya dicekokin lah dengan susu formula karena takut anaknya apa-apa gitu kan. Biasa seperti itu, akhirnya anaknya keterusan diberikan susu formula, Bu. Padahal sebenarnya cara teorinya bahwa untuk proses pengeluaran ASI eksklusif tersebut ataupun pengeluaran ASI itu tidak bisa langsung 1-2 hari keluar. Kembali lagi, bayi baru lahir itu bagian dari ususnya ataupun lambungnya itu masih berisikan air ketuban. Jadi kan masih ada tahap proses pengeluaran sisa-sisa dari air ketuban tersebut. Dan ukuran dari besar lambung tersebut tidak seperti besarnya atau banyaknya susu formula yang diberikan langsung 25 cc, tidak. Itu masih sekitar 5 mili kapasitas dari lambungnya. Jadi di saat ibu setelah melahirkan, susu yang keluar pertama sekali kan bukan langsung ASI seperti keran seperti itu, bukan. Itu masih tahap kolostrum. Nah, kolostrum ini yang sangat-sangat penting sebenarnya dibandingkan ASI di tahap berikutnya. Karena inilah sebagai preventifnya bayi untuk bisa melindungi tubuhnya karena banyak mengandung zat-zat antibodi kepada tubuh ataupun dari pencernaan bayi tersebut. Nah, ini masih banyak sekali kasus yang terjadi, Bu Ika, karena biasanya beberapa budaya, beberapa kebiasaan menganggap yang keluar pertama kali itu kotor. Nah, ada kan itu seperti itu. Berbeda warna mungkin berbeda warna. Akhirnya dibuang, dikeluarkan, digantikanlah dengan beberapa alternatif seperti air. Nah, biasa kan ada di masyarakat beredar seperti itu, digantikan dengan air atau madu atau sebagainya, Bu. Iya, pemahaman ya, makanya kita itu program dari Kemenkes itu dari dulu itu berusaha untuk merangkul dukun. Betul. Kenapa banyak sekali yang berada di daerah pedesaan ataupun terpencil masih menganggap bahwa dukun itu adalah alternatif kesehatan yang mereka akan cari di saat mereka melahirkan ataupun hamil. Nah, jadi kita pendekatannya itu secara persuasif kepada dukun. Supaya dukun-dukun tersebut kita beri pendidikan, kita berikan pembelajaran pemberdayaan agar dukun-dukun tersebut juga mengerti bagaimana prosesnya ataupun deteksinya. Jadi bukan hanya bidan ataupun tenaga kesehatan yang terkait terhadap hal tersebut yang akan turun tangan, tetapi juga kita melibatkan dukun untuk bisa bagaimana program kesehatan ini bisa terlaksana. Jadi ada kolaborasi kerjasama ya, Bu. Karena tidak serta-merta seluruh masyarakat dia harus diarahkan ke bidan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga dengan keberadaan seperti kalau orang Gorontalo bilang hulango, bidan desa, seperti itu yang tidak bisa kita harus rangkul ya. Apalagi kan kalau untuk puskesmas itu kan tidak berada di setiap daerah terpencil, ada biasanya kapasitas jaraknya itu pasti akan jarak tempuh, apalagi Medan dari untuk provinsi Gorontalo kan ada beberapa yang kepulauan, ada yang berada di perbukitan, sehingga terkadang kalau ada beberapa mahasiswa program studi itu turun PKL, mereka kan menggali data, mengedukasi dan memberikan tindakan ataupun berupa perhatian kepada masyarakat, itu jaraknya sangat jauh. Jadi itu juga menjadi pertimbangan bahwa kita ini harus melibatkan bukan hanya dukun tapi juga beberapa lintas sektor untuk bisa merangkul dan juga membimbing dukun-dukun tersebut. Nah, ini seperti tema kita, peran bidan. Tadi kita sudah tahu bersama bahwa prevalensi latar belakang dari stunting itu seperti apa di Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya peran bidan itu sendiri, Bu? Bidan itu sebenarnya sudah mempunyai tugas. Itu terlihat dari undang-undang, dari peraturan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan, baik daripada masa kehamilan, persalinan, nifas hingga sampai dengan bayi lahir. Nah, dengan pelayanan ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada masalah
Tetapi bukan hanya masalah, tapi secara dini masalah tersebut bisa dideteksi untuk bisa memberikan intervensi yang tepat dalam pencegahan stunting. Seperti itu. Jadi peran bidan ini dari fase masa pada saat ibu hamil, pada saat dia melahirkan, nifas, dan juga bukan hanya berhenti sampai situ, tetapi masih panjang sampai umur tadi 2 tahun ya, Bu. Walaupun sebenarnya periode dari reproduksinya seorang wanita itu kan hamil tidak hanya 1 kali. Betul, ya. Pasti berulang ya. Ada hamilnya, anak pertama, melahirkan, punya bayi, berikut jaga lagi. Nanti di tahun ke-3 atau tahun ke-4 pasti hamil lagi. Iya, betul. Jadi sudah menjadi hal yang sudah lumrah bahwa bidan itu merupakan teman dekat atau sahabat dari seorang wanita atau seorang perempuan. Oke, selain itu ada lagi tidak peran bidan yang saat ini yang benar-benar harus sebagai upaya pencegahan stunting itu sendiri? Bidan sekarang pasti pelayanannya sudah lebih berkembang lagi. Yang dulunya masyarakat mengenal sekedar 4 kali kontak dengan bidan, tetapi sekarang banyak sudah beredar bahwa sudah 6 kali. Nah, bagaimana itu, Bu? Sekarang ini semenjak tahun 2020 dengan ada perubahan dari buku Kesehatan Ibu dan Anak bahwa ada update menyatakan bahwa minimal ini perlu digarisbawahi bahwa ini minimal ya 6 kali, 1 di trimester pertama yaitu 3 bulan pertama 1 kali, di 3 bulan kedua 2 kali, dan 3 bulan ketiga 3 kali. Tetapi perlu diingat, sekali lagi saya sampaikan bahwa minimal. Jadi seandainya kalaupun ibu-ibu hamil tersebut tiap bulan untuk datang ke fasilitas kesehatan, yaitu terutama bidan atau puskesmas atau di klinik yang terdekat, itu tidak masalah. Dan itu malah sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa memantau, mendeteksi secara dini, dan juga menyiapkan kira-kira ataupun tata laksana kasusnya nanti seperti apa. Jadi kita sebenarnya sudah punya skenario tetap ya untuk semua penata laksanaan dari setiap ada deteksi secara dini masalah pada ibu hamil. Seperti itu. Nah, ini terkait deteksi. Ada istilah yang sering bidan dikatakan bahwa ibu-ibu juga ada namanya 10T, 12T. Nah, itu sebenarnya apa? Mungkin ibu-ibu hamil atau yang pernah berkunjung ke Vaskes pasti pernah dengar ibu bidan bilang ini 10T, 12T. Nah, ini bagaimana, Bu Ika? Ya, sebenarnya kalau 10T itu merupakan suatu protap dari layanan kesehatan, tetapi banyak ibu hamil merasa bahwa mereka tidak perlu mengetahui. Padahal sebenarnya itu mereka harus tahu. Nah, dari 10T-nya itu yang pertama paling sering dan itu rutin timbang berat badan, ukur tinggi badan. Itu bisa menjadi faktor bahwa kalau berat badan yang kurang itu termasuk kategori butuh kebutuhan gizi yang lebih adekuat. Atau tinggi badan yang tidak mencapai 145, kemungkinan dia akan melahirkan atau pelayanannya nanti tidak secara normal. Jadi sudah punya skenario ya kalau kita membahas. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah. Tekanan darah ini perlu diperhatikan. Kenapa? Sekarang ini menjadi faktor terbesar untuk terjadi kematian bukan hanya pada wanita, adalah yang namanya penyakit darah tinggi ataupun hipertensi. Itu menjadi suatu faktor, jadi PR juga untuk pemerintah bahwa tekanan darah pada ibu hamil itu perlu dipantau. Penyebab ataupun bisa menjadi faktornya itu banyak, idiomatik ya, tidak bisa dipastikan, tetapi penyakit yang akan mengarahkan kalau dengan tekanan darah tinggi adalah preeklamsi. Jadi eklamsi itu bisa menjadi kejang. Dan itu bukan kejang kepada hanya ibu, tapi bisa menyebabkan kematian kepada janin tersebut. Jadi bukan hanya ibunya yang kita perlu selamatkan, tapi yang perlu kita harus aware-nya itu lagi adalah janinnya. Hamil itu kan tidak mudah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri adalah seberapa tingginya dari rahimnya ibu. Nah, di tiap bulan kehamilannya ibu kan tinggi dari rahim tersebut berbeda-beda. Inilah yang menunjukkan bahwa kehamilan ibu sesuai tidak dengan usia kehamilannya. Jangan nanti masih di bawah, berarti ada faktor yang menyatakan bahwa ada gangguan pertumbuhan pada bayi atau pada janin. Kita cari, telusuri penyebabnya apa.
kalau banyak faktor yang bisa mendeteksi bahwa gizi ibu kurang, tadi mungkin timbang badan itu ya, kemudian dari pertumbuhan dari bayi tersebut kita lihat dari tinggi fundusnya, atau mungkin ibunya yang sudah obesitas ya, yang mungkin sudah gemuk, itu tinggi fundusnya ataupun tinggi rahimnya itu pasti kan naik atau melebihi dari sesuai usia kehamilannya, seperti itu. Oke, nah ini tinggi fundus ini pasti kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih normalnya bisa membedakan bahwa ini adalah memang faktor perkembangan bayi atau janin yang bagus atau memang ibunya sudah kelebihan berat badan. Nah, Ibu Ika jangan dulu jawab, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Sehat dengan tema kita bidan dan pencegahan stunting. Nah, Ibu Ika tadi yang ketiga bahwa ukur tinggi fundus. Sebenarnya dikatakan normal itu seperti apa? Begitu juga tadi sebelumnya hipertensi. Saya tertarik sekali dengan penyebab preeklamsia ini, pasti penyebab kematian yang hampir sering terjadi pada ibu bersalin pada saat itu. Bagaimana sih ukur tekanan darah yang normalnya harus bagaimana, dan bagaimana fundus itu, tinggi fundus yang bagus itu seperti apa? Seperti Ibu Ika sampaikan bahwa jangan-jangan nih Ibu karena obesitas akhirnya jadi besar, jadi lebih tinggi fundusnya, bagaimana tuh Bu Ika? Oke, kita yang ke hipertensi ya. Kalau hipertensi normal itu kan dari tekanan darahnya 120/80. Kalau dia di bawah itu yang kita khawatirkan kemungkinan ibunya bisa darah rendah. Tetapi menjadi PR yang terbesar adalah kalau hipertensinya, yaitu di atas 120. Itu kalau sudah masuk kategori 125, 130, itu perlu kita periksa lanjutan untuk bisa memfikskan apakah benar dia sudah beresiko untuk terjadinya hipertensi. Salah satunya itu ada pemeriksaan laboratorium sederhana, yaitu dengan pemeriksaan urin, jadi pemeriksaan protein urin. Yang kedua, ketiga adalah kita kembali lihat pola makan, ya bagaimana penyebab itu kan juga merupakan salah satu yang menyebabkan terjadi hipertensi. Tapi yang terbesarnya sekali adalah preeklamsi itu adalah adanya faktor keracunan pada saat kehamilan. Nah, ini banyak dari pemirsa dan ibu-ibu hamil di luar sana yang pasti masih bingung, keracunan seperti apa? Makanya itu kan bingung. Banyak faktor ataupun banyak peneliti yang menyatakan bahwa keracunan tersebut merupakan proses dari kimiawi secara normal pada tubuh. Nah, itu bisa saja karena faktor makanan, pola hidup, apalagi ya sekarang ini kita kembali ya untuk bisa menciptakan ataupun ibu hamil yang sehat itu berarti butuh sumber yang sehat. Artinya ibu-ibu ataupun calon ibu hamil yang juga cukup sehat. Nah, calon-calon tersebut adalah biasanya remaja, ya toh, ataupun wanita dewasa muda yang untuk menjadi calon. Kebiasaan mereka sekarang itu mengalami banyak kemunduran dari wanita-wanita di saat yang mungkin sudah menjadi usia reproduktif. Ya, calon-calon tersebut bisa saja mereka konsumsi makanan junk food, istirahat tidurnya mereka yang sedikit ataupun kurang, kemudian terpapar dengan penggunaan HP, tablet dan lain-lainnya itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau menjadi PR-nya pemerintah kita ini bukan hanya karena dari kehamilan, tapi kita tarik mundur. Persiapan kehamilan itu harus bagaimana? Dari remaja. Ya, dari remaja. Faktor yang menyebabkan remaja itu menjadi dalam hal persiapan kehamilan banyak faktor kurangnya adalah anemia. Itu anemia menjadi, makanya sangat gencar sekali program pemerintah memberikan obat tablet darah, penambah darah ke masing-masing sekolah.
untuk bisa dikonsumsi. Seperti itu. Jadi berharap dengan kita tarik mundur kepada remaja dengan harapan bahwa remaja ini bisa menjadi wanita produktif yang sehat, bisa tercipta ataupun kehamilan tersebut bisa sehat, bayi sehat, ibu juga sehat. Seperti itu. Iya, iya. Nah, tadi tinggi fundus, kemudian bagaimana Bu? Tinggi fundus yang normal bagaimana? Kalau tinggi fundus itu mereka punya standar sendiri bahwa setiap bulan ada. Yang sudah pasti adalah seorang ibu di saat memeriksakan kehamilannya itu harus mengkomunikasikan dan menanyakan, ya walaupun secara sistematis bahwa bidan sebagai pelaksana kesehatan itu akan menyampaikan secara langsung hasil dari pemeriksaan yang tadi saya sebutkan 10T itu, bahwa itu hasilnya seperti ini, bahwa kehamilan ibu sehat, usia kehamilan ibu sesuai, tinggi fundus uteri ibu sesuai. Ya, contohnya saja ya, kalau usia kehamilannya itu sudah 6 bulan itu sudah harus setinggi pusat. Ya, itu sudah menjadi hal dasar bahwa kalau belum terlihat, apalagi sudah mencapai, kalau gerak janin itu sendiri di kehamilannya keempat atau kelima sudah tidak terasa atau tidak, kita biasanya kan seorang ibu tuh pasti antusias ya terhadap kehamilannya. Belum pun lagi usia kehamilannya 3 bulan, aduh udah bergerak nggak ya? Udah ngembang nggak ya? Kan seperti itu ya. Itu kalau kembali ya, itu kalau ibunya care atau merencanakan kehamilan tersebut. Jadi tentu akan kembali ibunya peduli tidak, ya care tidak terhadap dirinya, sehingga dalam proses kehamilannya tentu bahagia, happy, dan juga dalam hal setiap pemeriksaan itu bisa mengetahui bahwa ini sesuai kehamilan saya atau tidak. Yang seperti itu. Kembali lagi, petugas kesehatan itu tidak henti-hentinya. Bukan hanya program bahwa ibu hamil harus ke kesehatan, harus ke Vaskes untuk bisa memeriksakan. Malah sekarang ini sudah menjadi PR yang besar bahwa ada kunjungan rumah. Iya, ya, betul. Ada home visit untuk bisa kita kejar ibu hamil tersebut. Nah, sekarang ini kan untuk program pemerintah bahwa setiap desa ataupun kelurahan itu punya satu bidan desa. Dan satu bidan desa itu membersamainya ada beberapa kader kesehatan, dengan harapan kader kesehatan yang lokalnya berada di dekat dengan ibu-ibu hamil itu bisa berperan serta menjadi perpanjangan tangan dari bidan sebagai pendeteksi, sebagai teman atau sebagai tetangga ya yang biasa mungkin di sebelah rumahnya, untuk bisa bagaimana care terhadap ibu-ibu tersebut. Oke, nah tadi baru 3, selanjutnya apa lagi dari 10T tadi Bu? Selanjutnya ada ukur lingkar lengan atas. Ukur lingkar lengan atas itu biasanya pada tangan atau lengan yang aktif. Ya, yang aktif itu tidak diukur, tapi yang tidak aktif. Kenapa? Biasa kalau aktif itu lebih besar ukurannya. Kenapa? Biasa dipakai kerja gitu ya. Tapi kalau yang tidak aktif itu biasanya di lengan kita akan mengukur normalnya itu 23,5. Kalau kurang itu yang bisa menjadi salah satu faktor bahwa ibu kemungkinannya kekurangan gizi. Seperti itu. Jadi besar harapan di atas 23,5. Seperti itu. Jangan sampai di bawah. Iya, betul. Selain pengukuran lila apa lagi Bu? Ada namanya imunisasi tetanus toksoid. Nah, imunisasi ini sebenarnya dalam ibu hamil itu cukup 2 kali, tidak sampai 9 kali pada usia kehamilan. Hanya 2 kali, intervalnya 1 bulan saja antara tetanus toksoid pertama dengan yang kedua. Nah, iya. Nah, ini menarik juga Ibu terkait imunisasi TT. Nah, biasa kan ibu tahu itu TT. TT itu biasanya pada saat sebelum menikah ada catin, catin. Itu hitungannya 1 kan Bu? Iya. Nah, begitu masuk dia dia hamil masuk TT1, TT2 jadi TT2. Kemudian pada persalinan bulan keberapa lagi disuntik lagi Bu? Nanti 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi seperti itu sebenarnya mencapai 5 kali. Nanti dia akan mencapai dengan perlindungan seumur hidup. Kayak long life itu ya. Cuman ya itu kembali ya. Dengan ibunya sudah
menikmati ya prosesnya dari menjaga bayinya. Sering sekali mereka kelupaan untuk bisa follow up lagi TT-nya tersebut, sehingga diharapannya di kehamilan berikutnya mungkin dengan interval dengan hamil pertama dan kedua 3 tahun atau 4 tahun itu nanti bisa jadi mengulang lagi. Kenapa? Karena kan cycle-nya bisa jadi berulang, bisa tidak efektif ya, persentasinya akan mengalami penurunan seperti itu. Oke, jadi tidak dilanjutkan lagi meskipun ibu ini ingat bahwa saya sebelum menikah saya disuntik, kemudian saya hamil saya disuntik, jadi sudah TT2. TT2 harusnya kan 6 bulan, tetapi karena ibunya tidak, jadi kan diulang lagi. Jadi hitungan tetap ketiga, tetapi bukan jadi TT yang pertama. Hitungannya ketiga, begitu dia hamil lagi anak kedua misalnya. Seperti itu. Oke, sampai TT5. Ya, itu bisa menjadi long life ya, perlindungan yang seumur hidup. Oh, jadi begitu dia sudah TT5, ibu itu jika bersalin lagi sudah tidak di TT lagi? Oke. Itu sudah menjadi long life-nya dari ibunya perlindungan. Jadi penting sekali komunikasi sebenarnya pasien dengan bidan itu sendiri, supaya terbuka sudah berapa kali dia dalam penyuntikan TT itu sendiri ya? Memang sebenarnya kalau imunisasi ya, mau dia ibu ataupun bayi, di saat dia diberikan dengan boosternya ataupun selanjutnya tidak sesuai dengan protapnya, itu perlindungannya akan menurun. Jadi makanya lebih baik datang sesuai dengan tepat waktu, supaya keberhasilan ataupun dari akurasinya itu semakin tinggi, kan seperti itu. Betul-betul. Nah, selain pemberian TT, apalagi yang dipersiapkan? Ada lagi yang namanya pemberian tablet tambah darah. Ini yang sering ibu hamil tuh malas konsumsi. Karena rasa biasanya kan Bu Ika ini ibu hamil dengan konsumsi tablet tambah darah dengan keluhan mual. Rasanya tidak enak. Di saat mengkonsumsinya itu tidak tepat. Biasanya kan mereka mungkin di saat aktivitas harian. Rekomendasinya karena efeknya tersebut, konsumsinya di saat malam hari. Jadi di saat sebelum tidur kita konsumsi sehingga kita tidak akan merasakan mual muntah tersebut. Dan keefektifan dari tablet tambah darah ini sebenarnya bisa sangat berhasil kalau konsumsinya dengan benar, dalam arti kata tidak mencampur dengan teh, kopi, atau minuman bersoda. Mungkin bisa dengan jus jeruk atau dengan air putih sendiri, supaya absorpsi ataupun penyerapan dari tablet tambah darah tersebut bisa optimal. Ya, kenapa? Anemia itu mempunyai peran yang sangat besar ya, kalau seandainya ibunya tidak rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau kembali lagi kok bisa jadi anemia, fisiologisnya seperti itu ya. Ya dikarenakan kalau tubuh seorang wanita dengan periode menstruasinya sudah keluar darah, berarti ada pengurangan volumenya, sehingga butuh. Nah, kalau di saat ibu hamil, menstruasi kan sudah berhenti, tetapi ada pertambahan dari jaringan. Nah, jaringan tubuh ini tuh janin sendiri, sehingga suplai dari darah tersebut juga lebih dibutuhkan banyak. Nah, istilahnya kalau kita mengisi gelas dengan zat warna tambah dengan air akan jadi lebih encer. Jadi butuh suplemen tambah darah itu untuk bisa meningkatkan kadar hemoglobin ataupun Hb untuk mencegah terjadi anemia. Konsumsi tablet tambah darah itu sendiri 90 tablet. Itu wajib. Ya, itu adalah standar minimalnya di saat ibu tersebut kategori normal. Tapi kalau ibunya ada faktor risiko, contohnya ibu ada anemia, berarti dosisnya bisa melebihi dari 90 tersebut. Seperti itu. Ibu dikategorikan bahwa dia ini anemia dengan pemeriksaan lab tentunya Bu ya. Pemeriksaan laboratorium pemeriksaan HB itu sendiri. Berapa kadar normal dikatakan bahwa ibu ini dia aman dalam kondisi anemia? Sebenarnya itu tahapnya itu yang paling aman ada 12 ya, 12 gram persen. Kalau sudah di bawah itu kita sudah kembali melihat ada faktor resiko untuk bisa turun tidak, ya, untuk bisa turun, sehingga untuk bisa menaikkan itu kan pasti tidak langsung minum obat satu kali langsung naik tidak. Itu kan pasti butuh prosesnya. Makanya pemberian tablet tambah darah bukan 1 bulan di saat menjelang melahirkan, tapi kalau bisa masih 3 bulan, 4 bulan di saat sudah banyak perkembangan janinnya, di situ di saat konsumsinya. Jadi jangan sampai di bawah. Nah, kalau mungkin ada beberapa ibu-ibu hamil yang
Memang, saya nggak bisa konsumsi. Ada banyak alternatif tablet tambah darah yang bukan hanya dari program pemerintah. Jadi bukan berarti bahwa yang dari pemerintah saya nggak bisa minum. Ya, kembali lagi kan kepada ibu hamilnya tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin bukan hanya dari faktor suplemen atau tablet tambah darah, tapi dari segi intake makanan yang bisa mengandung zat besi untuk bisa meningkatkan kadar hemoglobin seorang ibu. Wah, nah ini bagaimana sih ibu dengan kondisi anemia pada trimester pertama, begitu cek ternyata HB-nya di bawah 12. Iya. Bisa saja, apakah kemungkinan itu karena dia masih masuk fase trimester pertama jadi masih dianggap normal. Nanti lagi kita akan periksa di trimester keberapa Bu untuk bisa memastikan bahwa ini ibu benar-benar bebas dari anemia itu sendiri. Tahan dulu Bu, Ika jangan dulu jauh, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, Ibu Ika, bagaimana tadi ibu yang datang dengan trimester pertama, datang di 1 bulan, 2 bulan, dia periksa, kemudian langsung diperiksa HB. Dengan kadar dia masih di bawah 10 atau 9. Disuruh balik lagi pada trimester keberapa Bu? Untuk memastikan bahwa ibu ini benar-benar bebas dari yang anemia tadi. Jangan sampai pada saat persalinan dia akhirnya anemia, kurang darah, akhirnya bisa saja pingsan pada saat persalinan kan Bu? Iya. Sebenarnya kan kalau namanya anemia itu deteksi bukan hanya dengan pemeriksaan bisa. Ya. Biasanya kalau seorang ibu hamil sudah merasakan pusing, lemah, lesu, pucat, itu sudah menjadi faktor yang visual ya, yang terlihat bahwa ibu ini harus pergi ke vaskes ya. Kenapa? Karena apalagi ibu-ibu yang morning sickness ya, yang mual muntahnya yang berat. Saya salah satunya yang masih hamil anak pertama, kedua memang hamil itu memang seperti apa ya? Cium aroma aja muntah. Itu yang menyebabkan jadi faktor terbesarnya anemia. Ya. Jadi kalau sudah di saat pemeriksaan tersebut didapatkan kadarnya sudah rendah ataupun jelek, itu berarti sudah butuh suplemen tablet darah dan kita perbaiki pola makan. Ada beberapa mungkin ibunya itu sudah tidak morning sickness atau mungkin pola makan yang bagus, tetapi proses memasak makannya mungkin yang salah, yang memasaknya yang salah, atau proses makannya itu tapi dengan dibarengi dengan teh, sehingga makanan sehat ataupun sayuran yang sehat yang mengandung banyak zat besi itu tidak akan diserap oleh tubuh. Seperti itu. Jadi di saat sudah terdeteksi kita berikan intervensi, kita berikan suplemen, walaupun sebenarnya suplemen ini baiknya nanti di trimester kedua karena kita mengidentifikasi atau mencegah adanya mual muntah. Tetapi kalau bagi ibu yang aman, dalam kategori aman untuk mual muntahnya, di trimester pertama atau 3 bulan pertama itu sudah bisa diberikan. Dosisnya 1 kali untuk 1 hari konsumsi. Itu sudah bisa. Nanti kita akan periksa lagi di saat kunjungan berikutnya apakah ibu tersebut sudah ada perubahan untuk kadar hemoglobinnya. Banyak ibu hamil itu naik-naik. Progresnya bagus karena rutin, dengan harapan bahwa proses kehamilannya sehat, persalinan juga aman nantinya, seperti itu. Nah, tadi selain pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan lab sederhana, selain HB apalagi yang perlu diperiksa pada ibu hamil? Ya, yang pastinya adalah golongan darah. Kenapa kita ini memang menganggap bahwa seorang ibu hamil itu adalah unik ya, dengan keunikannya seorang wanita itu unik. Tetapi tetap harus ada preventifnya, bahwa ada pemeriksaan golongan darah. Jika seandainya ibunya dalam masa kehamilannya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya, tentu butuh penanganan
yang obstetrik secara kuat dan itu butuh penanganan oleh dokter yang seperti itu kalau sudah kita naik ke tingkatannya. Jadi biasanya kan butuh penambahan darah dengan transfusi, itu kan nggak mungkin bisa langsung cek hari ini, bisa nyarinya besok, itu harus ada butuh persiapan seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan lagi, ada pemeriksaan protein urin. Kalau tadi saya sebutkan yang untuk hipertensi, protein urin. Kemudian ada pemeriksaan glukosa yang untuk mengidentifikasi apakah ibunya ada diabetes, faktor diabetes atau tidak. Dan juga ada pemeriksaan dari triple eliminasi, yaitu dari apakah ibu tersebut penderita HIV, kemudian sifilis, dan juga ada hepatitis B. Kenapa? Ketiga tersebut itu kan memberikan efek samping bukan hanya ke ibu, tetapi ke petugas kesehatan. Betul. Sehingga butuh penanganan yang lebih adekuat terhadap ibu-ibu yang beresiko atau teridentifikasi positif terhadap triple pemeriksaan tersebut. Oke, nah selain pemeriksaan lab, apalagi yang dari 10T ini Bu? Yang kelanjutannya adalah sudah pasti pemeriksaan perut ya, perut ibunya. Apakah letaknya bagus? Bagus ini dalam arti kata normal. Kan kalau normal itu adalah kepalanya berada di bawah. Tapi kalau teridentifikasi kepala di atas, butuh perjuangan juga kepada ibunya untuk bisa bagaimana kembali bisa berputar ke bawah. Tetapi biasanya kan hal tersebut kalau sudah masuk usia 8 bulan, kehamilan 9 itu kan sudah tetap posisinya, jarang untuk bisa memutar. Biasanya kalau di saat kehamilan sudah menjelang trimester 2 atau 3. Walaupun trimester 2 itu biasanya masih mau muter-muter ya, seperti itu. Kalau sudah posisinya di atas, kita bisa memberikan edukasi kepada ibu, ibunya sujud kniches yang disebut ya. Kalau biasanya kalau umat muslim beribadah itu kan sujud seperti itu bisa dilakukan setiap hari selama kurang lebih 15 menit dengan harapan bahwa ada efek fisika, gravitasi, kepala bayinya yang lebih berat daripada badan bisa ikut berputar. Nah, itu biasa dilakukan pada usia-usia kehamilan keberapa untuk melakukan senam seperti itu atau gerakan seperti itu, Bu? Itu biasa usia kehamilan 7 bulan kalau teridentifikasi posisinya tidak tepat seperti itu. Makanya kalau sudah masuk usianya 9 itu sudah, apalagi kepala bayinya itu sudah masuk ke rongga panggul, itu pasti maaf bukan kepala ya, bagian terbawah, yaitu bisa bokong, bisa kaki, bisa tangan, sudah masuk itu akan sulit untuk bisa melahirkan secara normal. Seperti itu. Nah, ini tadi selain pemeriksaan letak janin, ada juga DJJ biasanya. Detak jantungnya. Ya, bagaimana kadar yang bagus DJJ-nya bayi yang benar-benar, oh ini kayaknya sehat, ini aktif, bagaimana sih Bu? Ya tidak boleh lebih dari 160. Kalau sudah 160, biasanya kalau ibu-ibu paling antusias ya, mendengar duduk seperti kecepatannya kepak sayap. Kepak sayap. Jadi kalau sudah sampai dengan 160 itu berarti ada gawat janin. Itu bisa karena penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya ada banyak. Ibu salah satunya faktor stresnya ibu. Satu aktivitasnya ibu. Yang kedua terjadi bisa saja keracunan ibunya ataupun bayinya di dalam sehingga terjadi gawat janin. Bisa juga faktor memang genetiknya dari ibu yang biasa mempengaruhi terhadap detak jantung tersebut. Makanya perlu pemantauan dari detak jantung tersebut secara rutin. Kemungkinan ibu kan tidak punya alat ya, untuk bisa memeriksakan detak jantung anak saya ini normal atau tidak. Tetapi bisa mengidentifikasinya dengan gerak janin. Setiap 2 jam sekali gerak janin itu pasti akan kita rasakan. Sehingga dalam 24 jam satu hari minimal 10 kali bayi itu ataupun janin tersebut bergerak. Itu menandakan bahwa aktif, sehat. Nah, dengan gawat janin tersebut pergerakan itu pasti akan berkurang. Itu sebenarnya faktor yang sederhana sekali yang bisa ibu-ibu hamil itu identifikasi. Tidak hanya harus
ke Vaskes bahwa ternyata bayinya sudah nggak kedengaran jantungnya atau detak jantungnya itu sudah melebihi seperti itu. Jadi ibu-ibu hamil jangan lupa untuk memantau bagaimana pergerakan dari bayi-bayinya seperti itu. Tapi ini pada usia keberapa dulu? Biasanya masih umur 3 bulan, 2 bulan, ibu-ibu nggak ada gerak nih, Bu, ini tidak ada gerak, jangan-jangan tidak ada pergerakannya. Karena kan belum membesar ya. Iya, betul. Bagian dari perutnya ibu itu masih rata. Nanti kalau sudah masuk usia kehamilan bulan keempat, bulan kelima itu baru ada pergerakan. Walaupun orang di sini mengatakan pakuti ya. Iya. Masih sedikit-sedikit pergerakannya. Tapi sudah ada. Nah, sampai dari umur tersebut sampai dengan 9 itu yang harus dipantau. Saya pernah seperti itu kejadian saat bangun pagi. Kok nggak ada pergerakan ya, bangun pagi jam 5, setengah 6 gitu nggak ada pergerakan. Cuman mungkin saya lapar gitu ya. Jadi saya sarapan, nggak juga ada. Itu ibu, makanya saya bilang ibu hamil itu sudah harus aware terhadap hal yang tersebut. Kemudian di saat saya pergi bekerja, perjalanan juga nggak bergerak. Di saat saya sudah aktif untuk berkegiatan, 3 jam berikutnya baru saya rasa, kenapa nak? Saya ajak komunikasi, kenapa? Setelahnya bergeraknya apa berarti mungkin tidur ya? Kan seperti itu, ada momen tidur memang untuk janin ya, tetapi itu menjadi faktor bahwa kita harus bisa care, peduli, tapi tanggap tetap ada kewaspadaan begitu tidak ada pergerakan. Secara teorinya ataupun secara praktikal bahwa setiap 2 jam janin itu tetap akan bergerak, menandakan bahwa ada aktivitas di dalam rahim kita seperti itu. Oke. Nah, tadi selain detak jantung, apalagi yang di dari 10T ini, Bu? Ya, ada temu wicara ataupun konseling terkait bagaimana persiapan ibu terhadap kehamilannya, bagaimana kesiapan ibu terhadap proses persalinan nanti, ataupun juga rencana-rencana apa yang akan dipersiapkan pada saat persalinan nanti. Ya, itu ada yang terakhir itu ya, tata laksana kasusnya. Wah, bagaimana itu tata laksana kasus? Kalau tata laksana kasus itu sesuai dengan hasil pemeriksaan 1 sampai dengan 9, teridentifikasi dalam pemeriksaan, kita berikan contoh anemia ataupun hipertensi. Berarti butuh rujukan untuk bisa mengidentifikasi bahwa ada tidak butuh USG contohnya. Berarti butuh kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait bagaimana tepat atau tidaknya diagnosa yang sudah diberdirikan oleh bidan tersebut. Oke. Nah, selain tadi saya tarik lagi nih, Bu, tablet tambah darah. Sekarang itu biasanya di Vaskes sudah memberikan yang namanya MMS. Digantilah tablet tambah darah itu. Apakah MMS itu sama dengan tablet tambah darah atau bagaimana? Banyak ibu-ibu di luar sana mungkin beranggapan bahwa dari Vaskes sudah memberikan kami MMS. Begitu ke dokter ada diberikan vitamin. Apakah tidak apa-apa diminum berbarengan? Sedangkan ditahu bersama bahwa MMS adalah multi mineral vitamin ya. Dengan begitu multi berarti banyak. Apakah tidak apa-apa diminum bersama-sama atau begitu vitamin dari dokter habis kemudian dilanjutkan dengan MMS itu sendiri? Tahan, Bu, jangan dulu jauh, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Ibu Ika bagaimana? Ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana persiapan-persiapan ibu hamil terkait pemberian tablet tambah darah dan MMS itu sendiri. Bagaimana, Bu Ika? Ya, sebenarnya kan kalau kita kembalikan ke tablet tambah darah itu program pemerintah dengan harapan itu bisa tepat sasaran dengan ibu-ibu dalam keadaan yang sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan atau kita tidak bisa menjamin bahwa setiap ibu hamil itu akan memeriksakan ke dokter ataupun mungkin ke bidan
dalam arti kata lebih ya dari standar minimalnya. Tapi dengan adanya kontrol ke pemeriksa, kolaborasinya itu dengan dokter SPOG tentunya, bahwa itu menjadi hal yang bagus ataupun sangat baik. Artinya sudah lebih teridentifikasi ada tidak masalah atau faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada ibunya tersebut. Nah, kalau MS itu sendiri kan memang program yang terbaru ya dari pemerintah yang dicanangkan bahwa dari kandungan tersebut bukan hanya dari zat besinya, tetapi ada asam folatnya. Asam folatnya tersebut yang diberikan dengan harapan bahwa kita tujuannya tadi kembali ya, mempercepat penurunan stunting dengan harapan asam folat ini merupakan salah satu bahan dasar untuk perkembangan dari otak janin. Ya, jadi dengan harapan ibunya rutin, sehingga nutrisi ataupun bahan baku asam folat tersebut untuk tubuh dari janin tersebut ataupun otak itu bisa terpenuhi. Makanya saya bilang bukan nanti tumbuh kembangnya ataupun bayi usia 2 tahun yang kita perlu kejar, tapi di saat kehamilan. Makanya saya bilang mundurnya harus kita bisa kejar supaya bisa optimal. Besar harapannya dengan pemberian ataupun konsumsi tablet tersebut bisa kita mengurangi untuk terjadinya stunting di saat nanti sudah lahir menjelang usia 2 tahun. Jadi dengan kata lain bahwa ibu yang dengan pergi ke dokter SPOG, kemudian dia diberikan obat juga tuh vitamin sebagai asam folat, dan di MMS juga ada kandungan seperti itu. Ya, kadang kan dokter itu kan nggak tahu bahwa ibunya ini ada konsumsi MMS atau tidak. Dan ibu juga kadang kalau ada yang lebih mahal, kenapa ambil yang lebih murah? Ya, karena biasanya ibu-ibu atau pemirsa di rumah yang anak pertama biasanya kayaknya lebih mahal, ini kayaknya lebih bagus gitu kan. Biasanya kalau anak pertama itu premium semua gitu ya. Bahwa anak kedua nanti sudah dapat pengalaman gitu saja ya. Hasilnya nggak beda jauh berdasarkan pengalaman yang seperti itu. Padahal sebenarnya adalah kalau untuk pemberian zat besi itu yang sudah disesuaikan dari pemerintah adalah pemberian MMS dengan kadar yang standar yang minimal. Tapi jika melebihi, makanya dokter-dokter itu kan sudah memberikan malah itu kadarnya lebih daripada yang diberikan pemerintah. Untuk dengan harapan bahwa bukan hanya asam folatnya aja, tapi ada DHA-nya, omega, AHA yang diberikan. Padahal sebenarnya kalau dari pemerintah beranggapan bahwa dengan ibu konsumsi makanan yang sehat, yang baik, pemenuhan dari suplemen tersebut sudah tercapai. Apalagi ya Gorontalo dengan dari sumber ikannya yang memang sangat bagus, segar. Apalagi sudah mengalahkan yang namanya versi ikan salmon ya, kadar omeganya yang sangat baik, itu sudah menjadi hal yang bagus untuk ibu hamil bisa konsumsi. Wow, iya benar sekali Bu Ika. Nah, bagaimana sih sebenarnya kontribusi dari peran bidan itu sendiri untuk di tahun 2025 itu sendiri? Oke, kontribusinya itu sudah dimulai sebenarnya, karena ini sudah berjalan waktu untuk di tahun 2025 yang sekarang adalah pencatatan buku KIA-nya itu secara digital. Jadi ini sudah menjadi pilot project-nya dari Provinsi Gorontalo yang dimulai dari Kabupaten Bone Bolango. Kalau tidak salah, mereka di saat pencatatan itu sudah menggunakan digital. Jadi komunikasi untuk transferan data ibu hamil itu sudah bisa terdeteksi dengan sistem digital tersebut. Kenapa? Terkadang kalau umpamanya data kemarin ibunya tidak terdokumentasi, ya kalau menggunakan sistem pencatatan secara manual, oh ibunya ada riwayat atau ibunya yang kita tanya lupa atau dan segala hal seperti itu, banyak faktor. Kenapa ibu hamil seperti saya katakan tadi memang 2 tahun kemudian hamil, tapi kalau ibunya hamil anak pertama umur usia 21, hamil nanti 9 tahun kemudian, kira-kira apakah masih tersimpan ya untuk data dokumennya? Kadang itu kan perlu rekam jejaknya, sehingga perlu ada namanya sistem digital untuk pencatatan dari data-data ibu hamil tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelibatan bidan yang juga menjadi program pemerintah sekarang, yaitu pemberian makanan gratis ya ke setiap anak sekolah. Dan sekarang ini sudah menjadi
hal yang sudah biasa bahwa anak-anak sekarang ada screening. Jadi bukan hanya pemberian makanan gratisnya, tetapi mereka ada screening apakah gizi ataupun tumbuh kembangnya sudah sesuai atau tidak. Saya salah satu orang tua yang mengisi indikator dari pemerintah tentang bagaimana pola makannya anak, bagaimana aktivitasnya anak. Oh, indikator ini menjadi merupakan salah satu hal yang bagus supaya intervensi terhadap pemberian makanan gratis tersebut tepat sasaran. Kan tidak mungkin, contoh ya, bayinya sudah obesitas tapi diberikan, sedangkan ada bayi yang mungkin tidak sesuai dengan indikator tersebut, diberikan standarnya sama. Nah, makanya ada screening dulu, kemudian ada pemberian makanan gratis tersebut. Sehingga bidan diharapkan berperan serta. Kan nggak ada namanya tugas perawat, tugasnya gizi, itu harusnya kerjasama ataupun kolaborasi yang sangat-sangat penting sekali, seperti itu. Selanjutnya selain peran bidan, pasti ada lagi tuh Bu yang disampaikan bahwa setiap bidan dan lintas sektor pasti harus ada bekerja sama. Ya, benar. Dan tidak boleh pencegahan stunting ini bukan hanya tugas bidan saja, tugas nakes yang satu, tetapi harus ada berkolaborasi semua lintas sektor. Nah, bagaimana sih Bu, ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah terkait tema perbincangan kita pada saat ini? Ya, bagi ibu hamil atau ibu ataupun remaja yang sudah mempunyai kebiasaan kurang tidur, aktivitasnya malam sangat banyak, sehingga diharapkan mengurangi, kita memperbaiki pola ataupun gaya hidup tersebut. Kita perbaiki cara makan, pola istirahat, dan juga ibu-ibu hamil, besar harapan kami dari petugas kesehatan, ibu rutin, ibu rajin untuk memeriksakan kehamilannya, dan juga ibu dalam pola makan, kemudian aktivitas, dan juga bagaimana care peduli terhadap bayinya. Di dalam buku KIA tersebut, masing-masing ibu hamil sudah punya untuk setiap satu ibu hamil. Dan satu ibu hamil tersebut jika punya anak kedua dan seterusnya, itu menjadi bahan bacaan yang sangat baik sekali untuk bagaimana menjalani masa kehamilannya, menjalani masa nifasnya atau masa menyusui, dan juga bagaimana tumbuh kembang dari bayi ataupun balita yang ibu punya masing-masing. Jadi besar harapan bahwa dengan ibu tamat membaca dari buku tersebut, bisa kita menciptakan bayi sehat, balita sehat, dan bisa mempercepat terjadinya penurunan stunting. Wah, ya, jadi harus ada bersama-sama, bukan cuma ibu saja, tetapi ada peran suami, keluarga dalam hal itu. Nah, terima kasih banyak ini Wika sudah mau berbincang-bincang dengan kita saat ini tentang terkait pencegahan stunting dan peran bidan itu sendiri. Sukses selalu ya Ibu Ika. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Saya Stevi Mardiani Baruro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat.